sampai dengan 62. Sekali lagi, Lukas pasal 22 ayatnya yang dari 54 sampai dengan 62. Baik, sudah buka semua? Sudah? Ya, puji Tuhan. Kalau sudah, saya akan membacakan. Bapak Ibu silakan ikut. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia dikirim ke rumah imam besar, dan Petrus diikuti dari dalam. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ayat 56. Seorang bapak perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, "Dua orang ini bersama-sama dengan dia." Ayat 57. Tetapi Petrus berkata, tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan aku. Aku tidak kenal dia." 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea." Ayat 60. Tetapi Petrus berkata, "Bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara dia berkata, berkoborlah air. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum air berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." 62. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus, demikian dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Dari beberapa ayat yang kita baca bersama-sama, itu akan saya simpulkan menjadi satu tema renungan firman Allah untuk kita pada siang hari ini adalah iman bertambah dalam situasi sulit. Sewaktu-waktu kita berada dalam situasi sulit atau jalan baik-baik saja. Suatu waktu kita ada dalam situasi sulit, suatu waktu kita berada dalam situasi yang baik-baik. Jadi perjalanan hidup manusia ini naik turun, berliku-liku. Jadi suatu waktu tentu kita ada dalam situasi yang sulit. Iman akan terbukti di sana. Kalau dalam keadaan baik-baik tidak masalah. Iman ada atau tidak masalah. Tetapi dalam situasi yang sangat sulit, iman akan Tuhan kita. Di sini Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bagaimana situasi yang terjadi saat Yesus ditangkap di Getsemani, kemudian dibawa. Proses selanjutnya, dan saat dia ditangkap di Getsemani, semua murid-murid satu persatu hilang. Walaupun waktu itu Petrus bilang begini, "Tuhan, kita bisa lawan mereka." Lalu Petrus sempat juga melakukan tindakan. Yesus sempat menegur dia. Hal itu seperti yang intisma. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara,
mana kita berada saat ini, gampang menyangkal Tuhan. Siapa saja bisa. Kita bisa menyangkal Tuhan. Siapa Petrus? Seorang nelayan yang dipanggil Tuhan. Sepanjang 3,5 tahun Petrus ikut Tuhan, dia tidak mengerti siapa sebenarnya Yesus. Sampai-sampai Yesus bilang di bagian ayat-ayat sesudah, pasal-pasal sesudah itu, kita lihat Yesus bilang begini, teman-teman, saya akan ditangkap dan dibunuh di adil. Petrus bilang tidak. Tuhan, nanti saya lebih dulu akan maju. Yesus bilang, yo, betul, kau bicara tapi sebelum ayah berbohong bicara. Tapi nanti suatu waktu kalau tiba saatnya engkau tidak mampu bertahan. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Jadi Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kelompok mereka dia diangkat kepada dirinya bahwa dia lebih pandai, lebih pintar. Semua pertanyaan yang diajukan oleh Yesus lebih dulu dia yang menjawab. Tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus bilang, saya ditangkap, dia duluan bicara. Dia bilang, lebih dulu saya akan maju. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita belum sampai ke masalah, belum berhadapan dengan persoalan besar, bisa kita bicara begitu, ya, bisa. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan masalah, saya juga bisa mundur. Semua kita juga bisa mundur. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa ini ada dalam urutan serangkaian penangkapan, penyiksaan dan penyaliban Tuhan Yesus. Ini salah satu dari sejumlah urutan yang Yesus hadapi, yang Yesus bunuh. Banyak orang keberatan, seperti Petrus bilang, ini kenapa? Yang lain juga berkata, tetapi tidak bisa makan. Karena memang sudah direncanakan oleh Tuhan Allah. Lalu coba kita lihat. Dengan demikian kita akan belajar hal-hal apa saja yang terjadi pada saat Yesus ditangkap dan juga beberapa kelemahan Petrus dalam Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ada sejumlah alasan yang akan muncul dan akan kita jawab. Yang pertama, kenapa Petrus menyangkal? Kita lihat yang pertama. Petrus jauh dari Tuhan. Ayatnya yang ke-54. Petrus jauh dari Tuhan. Sekarang kemungkinan bisa terjadi kalau kita jauh dari Tuhan. Petrus ikut dari belakang, jalan bersama-sama. Yang lainnya semua sudah buat, tapi Petrus ikut pelan-pelan. Jadi kalau mereka di depan itu dia di sini berhenti lagi, kalau mereka jalan dia jalan lagi sampai ke halaman. Jauh-jauh. Sampai mereka mau masuk ke halaman, juga Petrus ada di situ. Tetapi tetap dia jalan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, Petrus menyangkal Yesus karena hatinya jauh daripada Tuhan. Banyak kisah yang Yesus lakukan. Yesus pernah berjalan di atas air di Danau Galilea. Yesus dari belakang ikut mereka setelah mereka di perahu dan jalan beberapa mil. Kemudian mereka sampai di Yaman. Dan Yesus semakin dekat. Mereka melihat itu Yesus. Petrus bilang begini, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku turun. Petrus Yesus bilang silakan, tidak masalah. Petrus turun.
Apa yang terjadi? Petrus mulai kehilangan. Kita kalau sama Yesus dan Yesus menolong dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, jauh dari Tuhan segala kemungkinan bisa terjadi. Petrus tidak tepati janji. Janji tadi, dia bilang, kalau orang mau apa-apakan sama Tuhan, saya lebih dulu maju. Apa yang dia bicara? Dia lakukan tindakan di Getsemani. Di Getsemani itu dia tarik pisau dan memotong telinga seorang imam besar. Jadi kira itu mungkin Tuhan mau, Yesus mau. Ternyata Yesus tidak suka akan hal itu. Karena Yesus ikut kehendak Allah, kemauan Tuhan. Dan proses itu harus jalan sampai kunci. Jadi Yesus marah kalau dia jamah kepada telinganya dan kembali. Petrus memiliki ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus takut. Kenapa dia takut? Karena setelah Yesus ditangkap, giliran berikut adalah pengikutnya. Semua orang sudah berubah. Yesus Petrus ikut. Jadi kalau seandainya hari ini Yesus bilang saya kenal, saya tahu, saya pengikutnya, saya muridnya, saya tahu orang ini, ya hari itu dia itu ditangkap. Dia dihadiri disebut mungkin sama-sama juga dengan Petrus. Sehingga dia menyangkal Tuhan Yesus. Bahaya kalau kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi saya garis bawahi, segala kemungkinan bisa saja terjadi kepada siapapun. Pendeta besar pun juga bisa. Kalau jauh dari Tuhan. Ya, mari kita sama-sama dikatakan. Sekarang situasi dunia hari ini, ya, keadaan dunia hari ini membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Krisis ekonomi meningkat, segala sesuatu serba bahaya, membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Mengapa Yesus menoleh kepada Petrus saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Orang bertanya, kira-kira engkau ini juga golongan dari Yesus? Karena kami pernah lihat di Galilea. Ibu-ibu juga bilang, kau yang menyangkal ini kami tahu, sudah pernah kami lihat. Minta maaf, saya tidak kenal, saya tidak tahu. Ayah berdoa kemudian Yesus balik melihat. Kenapa itu Yesus balik melihat? Karena Petrus sedang menyangkal. Karena Petrus sedang tidur. Yesus tahu bahwa itu muridnya. Kenapa Petrus sampai menyangkal? Jadi menoleh melihat, balik melihat pada Petrus. Petrus tunjuk balik. Oh, tak sama. Ingat kembali apa yang Yesus bicara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, saat kita menyangkal Tuhan, saat kita melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan ada lihat. Oh, dia ini sedang melakukan kejahatan. Dia ini sedang menyangkal saya. Dia ini sedang pura-pura. Dia ini sedang tidak mau tahu. Tuhan ada lihat. Hari ini tidak apa-apa, tidak masalah. Sejumlah kesalahan yang kita buat, sejumlah pembohongan yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak masalah. Tetapi saat berhadapan dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya melihat. Begitu kita harus berhati-hati. Lanjut. Yang kedua, Petrus seorang diri di tengah-tengah ahli ulama. Yang kedua, kenapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Karena Petrus seorang diri di tengah-tengah ahli ulama. Petrus berusaha supaya tidak dikenal. Jadi karena
dia tidak dikenali oleh orang lain. Berpura-pura, bersembunyi, supaya dia tidak boleh dikenali. Terus berpura-pura untuk mencari aman. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang lain. Kata-kata itu sederhana, tetapi bukan bahaya menurut saya. Mata Tuhan mengawasi di segala tempat, mengawasi orang jahat, mengawasi orang lain. Dia tahu semua. Kita lupa perjalanan kita, apa-apa yang sudah kita buat sejak kita lahir sampai dengan hari ini. Kalau kita mau cerita semua, mungkin kita sudah lupa. Saya lupa, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Kemudian kalau kata-kata juga, kata-kata yang kita kasih keluar ini, berapa kata yang kita kasih keluar, kita tidak mau bertanggung jawab terhadap kata-kata kita. Pasti berapa kata Pak sudah hidup, tidak hidup, dari pagi sampai sekarang ini. Ya ini susah kita bertanggung jawab. Jadi kita hati-hati terhadap perjalanan kita sedang ini Tuhan. Apa saja bisa terjadi jika kita seorang diri. Bisa. Kalau di sini baik-baik. Saya ini pendeta, tapi kalau saya pergi ke Jakarta, siapa tahu bikin apa saja di sana bisa. Bikin jahat kan, bikin baik kan. Karena memang semua kan tidak tahu. Orang yang saya kenal semua tidak tahu. Mereka orang di Jakarta semua tidak kenal saya. Satu semua. Jadi Petrus ini, dia merasa bahwa semua orang tidak kenal dengan dia. Dia berusaha supaya rapi-rapi menyangkal Tuhan Yesus. Jadi kita bisa juga lakukan hal itu. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan Yesus, apa saja bisa kita lakukan. Hal baik, hal buruk bisa kita lakukan. Kalau di sini orang kenal mana itu? Saya tidak usah telusuri. Saya tidak usah di laki-laki dan perempuan. Ada orang kenal. Jadi baik-baik. Tetapi kalau saya sendiri tidak mungkin. Apa saja bisa saya lakukan? Bisa hal-hal yang dilarang Tuhan bisa saya lakukan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, perjalanan kita itu sebenarnya ada di dalam kontrol Tuhan. Daniel, Hananya, Mishael dan Azaria mempertahankan iman kepada Tuhan dalam situasi sulit. Kalau kita baca di dalam kitab Daniel itu ada 3-4 pemuda yang kakak perkasa, pemuda Yahudi, saat Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Kemudian 4 orang itu ditawan, dibawa ke Babilonia. Kemudian disuruh untuk memaksa mereka untuk menyembah kepada patung penyembahan yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Mereka ini orang Yahudi. Daniel, Hananya, Mishael dan Azaria. Itu 3 pemuda. Daniel pasal 1 kalau baca nanti ketemu di sana. Jadi mereka ini dibawa ke sana, kemudian dipaksa untuk menyembah kepada patung, dipaksa untuk makanan juga harus makan. Mereka diasramakan, mereka dididik, diajar dengan segala pengetahuan yang ada di Babel, dengan tujuan supaya mereka harus lupa alam mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, dalam situasi sulit itu Daniel tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Akhirnya Daniel kita baca, Daniel dengan teman-teman sempat dibuang ke dalam gua singa. Tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka juga dibuang ke dalam perapian yang bernyawa-nyawa. Tidak terjadi apa-apa juga. Karena mereka mempertahankan Tuhan dalam situasi. Mereka dipaksa untuk ikut segala peraturan yang ada di Babel oleh Raja Nebukadnezar.
Jadi kalau Petrus jauh dari Tuhan, ya, maka dia berusaha supaya dia dikenali tadi. Kemudian dia berusaha berpura-pura dari aman dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Petrus memiliki kelemahan iman. Ya, jadi Petrus sebagai manusia, dia memiliki kelemahan iman. Walaupun sudah ikut Tuhan, sudah melihat mujizat semua yang Yesus lakukan, sudah pernah rasakan, tapi saat dia menghadapi tantangan ini, iman dari lemah. Tidak mau mengakui Tuhannya, tidak mau mengatakan bahwa dia itu pengikutnya. Tidak seperti Daniel tadi. Petrus menyangkal Tuhan karena memiliki kelemahan iman. Kalau iman tidak kuat sama Tuhan, bisa menyangkal Tuhan. Tidak cukup dengan menjadi murid Kristus. Tidak cukup. 3,5 tahun Petrus ikut Tuhan Yesus. Tidak cukup. Kalau imannya belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, belum sungguh percaya. Tidak cukup dengan menjadi orang Kristen dan menjadi warga gereja bertahun-tahun. Tidak cukup dengan itu. Sejauh mana kita punya iman kepada Tuhan? Apakah iman bisa naik atau turun? Kita tanya diri. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala sempat bahas di sini bahwa iman kita itu bertambah apabila kita dekat dengan Tuhan, apabila kita ikut semua kegiatan ibadah, berdoa, membaca Alkitab, ibadah-ibadah, kita ikut semua, maka iman kita semakin hari semakin bertambah. Tetapi kita tidak ikut semua ibadah, baca Alkitab juga tidak, doa juga tidak, hanya doa makan, doa tiga kata saja, bagaimana iman kita bertambah? Tidak akan mungkin iman kita akan bertambah. Jadi tidak cukup dengan menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Kita punya iman sudah sampai iman. Kita baru menghadapi situasi-situasi sulit. Belum. Sekarang kita jalan baik-baik saja. Ya, tetapi di tempat-tempat yang lain saat ini sedang menghadapi persoalan yang sangat luar biasa. Orang-orang Kristen sekarang mereka ada dalam situasi yang sangat sulit. Dalam situasi sulit itu harus mempertahankan Tuhan. Dalam segala situasi itu, barulah iman kita terlihat terbukti di hadapan Tuhan. Ada satu lagu yang sederhana yang biasa dinyanyi itu apa? Firman Tuhan itu pesawat Allah yang menghantar kita ke surga melalui apa? Dengan iman. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentak jiwaku ke surga. Oleh percaya. Di surga tidak butuh uang untuk masuk surga, tidak butuh tiket juga, tidak butuh harta. Yang butuh di sini untuk masuk surga itu adalah iman. Iman itu sangat penting bagi kita semua. Untuk masuk surga atau tidak tergantung. Harus menyatakan iman dalam situasi sulit. Ya harus. Tuhan, saya siap. Hari itu seandainya Yesus bilang, Petrus bilang, betul saya kenal. Ini Tuhan Yesus, saya punya Tuhan. Saya tidak tahu mungkin Petrus ditangkapkan atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi di ayat terakhir 62 yang kita baca
Tuhan sendiri yang menolak. Dia berusaha, tapi tidak wujudkan penyesalan itu. Ya, dia pergi dan kamu diri mati dengan dosa. Dia tidak mau Petrus. Petrus setelah menyangkal 3 kali, sedang menyangkal itu Yesus balik melihat, terus sadari bahwa sedang saya sama, sedang saya menyangkal. Akhirnya dia menyesal apa yang dia lakukan itu, kemudian kembali datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan kembali kepada dia. Lanjut, ya ini kesimpulan kata begini. Petrus, Yudas, mahkamah Yahudi hanya dari Allah. Betul kan? Atau ada yang disetujui sama Petrus? Siapa yang tidak setuju sama Yudas yang menjual Tuhan Yesus? Tidak ada. Siapa yang tidak setuju sama tentara Romawi? Cambuk dia ini Muhammad Tuhan yang bicara seminggu lalu membahas mengenai apa itu? Yesaya pasal 53 ini. Cambuk dia sampai tubuhnya tidak kelihatan, kulitnya tidak kelihatan, murah-murah darah. Ada yang tidak setuju? Petrus menyangka Tuhan, Yudas menjual Yesus, mahkamah orang Yahudi hanya yang Allah supaya ketemu dengan Tuhan ikan sana. Jadi seperti wanita-wanita menangis waktu Yesus tidur sana. Kenapa ini? Yesus yang tidak bersalah ini. Orang berusaha juga, tapi kemauan Tuhan tidak bisa batal dengan kemauan manusia. Allah mau supaya Yesus harus mati di kayu salib. Ini semuanya dari alat saja. Ini jalan dalam kehendak Tuhan untuk tebus saudara dan saya. Hanya dengan jalan demikian, umatnya diselamatkan dari dosa. Ya betul. Hanya dengan jalan ini kita diselamatkan. Kapan saja situasi seperti ini akan terjadi pada setiap kita. Jadi kita harus mempertahankan Tuhan dalam segala situasi. Situasi apapun bisa, dan kita bisa menyangkal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ingat, semua ini adalah Allah. Tuhan jalankan hukuman itu semuanya dalam rencana Tuhan, dan itu tidak bisa batal dalam kemauan manusia. Petrus sempat potong itu telinga seorang imam, potong telinga. Tidak bisa batal rencana Tuhan itu dengan cara Petrus itu, tidak ada. Nah, rencana Tuhan tetap jalan. Karena memang itu yang Tuhan siapkan untuk kita. Jangan sampai harus sampai kita salib, kamu tidak harus tercurah. Barulah dia akan tebus kita yang ada di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Yesus bagi kita semua. Mari kita sama-sama merayakan Paskah kali ini, mengimani dan yakini bahwa Yesus sudah mati untuk saya. Saya tidak ada apa-apa. Kita ini menangi akhirat dia, ya, tidak bisa. Tapi kedua Yesus itu tidak pernah salah, tapi mati tidak salah. Coba ada yang pernah nonton film menurut Yesaya pasal 53 itu kan? Ada yang pernah nonton kan? Bapak Ibu ada yang pernah nonton? Belum pernah semua kan? Ya, coba meditasi itu. Itu kita bisa menangis. Orang cabut dia sampai dengan dia menangis itu pecah keluar semua. Orang melakukan seperti hanya untuk saudara dan saya yang orang berdosa ini. Untuk membenarkan kita semua. Jadi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Lalu kemudian Tuhan kita selamat. Untuk itu untuk kali ini dalam perayaan Paskah tahun ini sungguh-sungguh kita merayakan. Jangan dijadikan sebagai tradisi atau kebiasaan. Dan ini setiap tahun kita buat. Jadi kalau Paskah ya Paskah, kalau Desember ya Desember. Kebanyakan orang Kristen begitu kalau Desember ya kita siap uang, siap pesta. Kalau Paskah ya kita ibadah, kemudian kita ikut Paskah, ibadah Paskah, tidak seperti itu. Dalam Paskah, momen Paskah ini sungguh-sungguh kita percaya bahwa Yesus mati
satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mati dua kali. Satu kali cukup. Yang sekarang kita nanti adalah sebagai raja yang akan datang. Itu bahwa kita masuk surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 hal yang kita belajar mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Yang pertama, karena Petrus seorang diri, jauh dari Tuhan. Yang kedua, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sama-sama mendekatkan diri dengan Tuhan supaya kita tidak seperti Petrus. Kita beda dengan Petrus. Saya harap kita semua tidak seperti Petrus, tetapi kita harus mempertahankan Tuhan dalam segala situasi. Kita berdoa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.